Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebenaran kita hari ini 2 Oktober 2023 berjudul Sehati dengan Tuhan. Pada umumnya banyak orang Kristen tidak merasa bertanggung jawab atas pekerjaan Tuhan. Mereka bertanggung jawab atas keluarga mereka sendiri. Ya, memang harus begitu. Namun mereka tidak mengambil tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan di atas pundak mereka. Entah prinsip apa yang mempengaruhi pikiran banyak orang tersebut, sehingga mereka berpikir itu bukan tanggung jawabnya. Mereka pikir itu adalah tanggung jawab pendeta atau hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan pun belum tentu memiliki beban itu. Bahkan tidak sedikit pendeta yang merasa dirinya berhak dicukupi, berhak digaji, berhak dilayani. Lukas 22 ayat 25-30 berkata, "Raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Mengapa kita tidak berambisi menjadi orang yang terkemuka di kerajaan surga? Bukan karena kita gila hormat, tetapi karena memang Allah menghendaki demikian. Duduk semeja dengan Tuhan menunjuk orang-orang terhormat, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Perwira-perwira tinggi di dalam kerajaan Allah. Siapakah mereka? Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Orang yang sepenanggungan dengan Tuhan adalah orang yang akan dimuliakan Tuhan. Bukan hanya di mata malaikat-malaikat dan penghuni-penghuni surga nanti di kerajaan surga, melainkan di dunia pun Tuhan menjadikan dia terpandang. Walaupun tentu musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang yang digerakkan kuasa kegelapan, pasti berusaha menghancurkan. Namun itu sebenarnya merupakan tanda bahwa orang itu memang disertai Allah. Orang yang disertai Allah bukan berarti tidak mendapatkan tantangan. Ketika firman Tuhan mengatakan baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semuanya untuk Tuhan. Artinya jelas bahwa kita tidak berhak hidup untuk diri sendiri. Kita hanya hidup bagi Tuhan. Masalahnya, selama ini dikesankan ada 2 kelompok dalam gereja, yaitu kelompok imam atau para pendeta atau full-timer dan kelompok awam. Sejatinya, semua orang percaya harus menjadi full-timer. Sebab, kata firman Tuhan, kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, seperti budak-budak yang dibeli oleh seorang majikan. Dia tidak berhak atas dirinya. Budak tidak memiliki martabat, kebebasan, tidak punya kepentingan sendiri, tetapi kepentingan majikannya. Ironis, standar seperti ini hilang dan hanya dikenakan untuk para imam dalam gereja, yaitu pendeta-pendeta. Padahal belum tentu mereka benar-benar melayani Tuhan dengan segenap hati. Orang yang mengerti, menghayati dan berusaha melakukan saja tidak mudah. Dia harus belajar menaklukkan dirinya setiap hari,
sampai dia memiliki ketertundukan total kepada Tuhan. Apalagi bagi mereka yang tidak berniat untuk itu, yang tidak belajar menundukkan diri, pasti mereka tidak pernah mengerti apa artinya hidup bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita sepenanggungan dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan membuat kita dipermalukan. Kita akan mendapatkan perlakuan istimewa. Kepada kita, Yesus akan berkata, aku tidak memanggil kamu hamba, tetapi sahabat. Karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya, tetapi sahabat tahu. Mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat merupakan harga mati. Namun, bagaimana mewujudkan pengakuan itu di dalam perbuatan kita? Bukan hanya mendeklarasikan dengan perkataan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melainkan mari kita mendeklarasikan dalam perbuatan, supaya orang yang melihat hidup kita bisa tahu dan merasakan bahwa hidup kita disita oleh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh suatu kehormatan kalau kita bisa menderita bersama Dia. Walau kita diserang dari berbagai pihak, tetap tidak bisa mati, sebab Tuhan menjaga kita. Masalahnya, bagaimana kita bisa sepenanggungan dengan Tuhan? Caranya, kita harus bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman, datang ke gereja dan berdoa bersama. Nanti kita akan diberi beban oleh Roh Kudus. Hal ini tidak bisa instan atau mendadak, harus lewat proses. Maka jemaat harus didewasakan, supaya persembahan mereka berbau harum dengan motif hati yang benar. Biar kecil tetapi berarti. Di mata Tuhan itu menyenangkan. Yang penting hati kita dulu dibereskan, bukan jumlah uangnya. Ingat, kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Maka kalau kita bisa merasa sepenanggungan dengan Tuhan, itu luar biasa. Mari menjadi orang yang sepenanggungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus bergaul dengan Tuhan sampai kita bisa sehati dengan Dia. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat berjuang untuk bisa sehati dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.